Di dunia ini ada satu kelompok manusia yang hidup paling dekat dengan penderitaan, tapi juga paling jauh dari perhatian. Mereka ini tuh ada di mana-mana, tapi hampir nggak pernah benar-benar dianggap. Mereka ini bekerja, bertahan hidup, dan menanggung akibat dari keputusan besar yang tidak pernah mereka ikut tentukan sendiri. Ketika mereka ini berani bersuara, suara mereka itu otomatis tidak didengar, tapi ketika mereka tetap diam, hidup mereka ini tetap digilas. Kelompok ini tuh adalah kelompok yang boleh hidup asal tujuan hidup mereka adalah untuk membersihkan jalanan yang setiap harinya itu dikotori oleh mereka yang kaya. Jikalau mereka menuntut lebih dari itu, maka mereka sudah nggak layak untuk hidup. Dan masyarakat paling tertindas di dunia itu bukan Dalit dan bukan juga homeless. Masyarakat paling tertindas di dunia itu bernama subaltern. Oke, nggak pakai bertele-tele, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi masyarakat paling tertindas di dunia itu adalah masyarakat subaltern. Jadi apa sih itu masyarakat subaltern? Apakah masyarakat subaltern ini itu adalah masyarakat miskin atau masyarakat SDM rendah atau subaltern ini masyarakat yang nggak punya pekerjaan? Ya, kayaknya bukan itu semua. Jadi gini teman-teman, masyarakat subaltern itu adalah masyarakat yang hidup di lapisan paling bawah struktur kekuasaan yang sehari-harinya itu dipengaruhi oleh kebijakan politik, kebijakan hukum, dan ekonomi. Tapi mereka ini tuh nggak memiliki ruang nyata untuk ikut menentukan arah kebijakan tersebut. Sederhananya, masyarakat subaltern itu adalah masyarakat yang mereka ini tuh udah miskin, nggak didengarkan pula oleh pemerintah, dan sengsara pun ditelantarkan. Oke, sekarang kita masuk ke konteks yang konseptual. Konsep masyarakat subaltern ini tuh pertama kali dibahas oleh Antonio Gramsci. Nah, kalau anak-anak Marxis yang belajar Marx dan aliran-aliran ya kayaknya Gramsci ini udah sangat familiar di telinga-telinga Anda. Seperti yang kita tahu semua, Gramsci ini adalah mantan ketua Partai Komunis Italia yang mempopulerkan teori hegemoni kultural. Nah, Antonio Gramsci ini tuh mengatakan bahwa kekuasaan itu bekerja itu nggak hanya lewat paksaan atau kekerasan, tapi juga lewat cara berpikir, lewat bahasa dan norma atau semua hal yang dianggap wajar. Jadi sederhananya, semua norma di sekitar kita, semua aturan, hukum, kebiasaan maupun kebudayaan kita itu adalah bagian dari kekuasaan yang membuat kita tunduk dan bahkan gak kepikiran buat melawan kekuasaan itu. Dan proses berkuasa lewat kebudayaan itu disebut sebagai hegemoni. Nah, dalam konteks pemikirannya Gramsci ya, di hierarki kekuasaannya Gramsci, manusia kasta terbawah itu disebut sebagai masyarakat subaltern. Bagi Gramsci, subaltern adalah kelompok masyarakat yang terdominasi secara kebudayaan hingga semua masyarakat itu bisa menganggap bahwa ketertindasan subaltern itu adalah suatu hal yang normal, wajar, dan biasa. Contohnya itu kayak gini. Kalau kita melihat pemulung, apa yang kita pikirkan? Kita pasti mikir, oh pemulung itu bajunya compang-camping, bawa karung, dan pasti kayaknya mereka lapar. Dan di kepala kita akan mengatakan bahwa, oh semua itu wajar. Kita akan, walah ya udah pemulung. Ya udah kayak biasanya lewat di depannya pun walaupun orangnya lebih tua kita nggak pakai permisi. Padahal kalau ada wali kota, Pak DPR, wah rebutan salim. Nah, pemulung ini saking biasanya dia itu dipandang rendah, akhirnya dia itu juga merasa bahwa dirinya juga rendah. Saking kebiasanya. Bagi dirinya, hidupnya yang miskin, hidupnya yang sengsara itu sudah bukan kesalahan sistem atau karena potensi kehidupan mereka itu disedot oleh penguasa, bukan kayak gitu. Bagi mereka, kehidupan mereka yang sengsara itu bukan salah siapa-siapa. Bukan juga salah mereka, bukan juga salah orang lain, tapi itu adalah bagian dari normalitas keseharian mereka. Dan ya karena mereka ini sudah terbiasa hidup sengsara, mereka jangankan berani melawan ya. Menuntut hak hidup mereka ketika mereka itu dilangkai haknya, itu pun mereka aja nggak akan berani. Jadi Pak ya, subaltern ini tuh nggak cuma kehilangan hidupnya, tapi dia itu juga kehilangan kemampuan untuk mendefinisikan kepentingannya sendiri. Mereka ini hidup sesuai oleh batasan yang ditentukan oleh kekuasaan dan mereka merasa bahwa penderitaan mereka itu adalah bagian dari kewajaran. Oke, sampai di sini nangkep ya teman-teman ya. Nah, satu hal yang perlu dicatat dari pemikirannya Antonio Gramsci,
Gramsci ini adalah seorang Marxis, dan seperti halnya kita tahu bagaimana seorang Marxis berpikir, titik tolak pikir moralitas kritiknya itu selalu dilandaskan atas bagaimana kapitalisme bekerja. Dan Gramsci mengatakan kapitalisme inilah yang menciptakan subaltern sebagai manusia tertindas. Gramsci itu mengatakan bahwa masyarakat subaltern itu kebanyakan terdirinya itu dari petani, dan yang jelas kelas proletar. Wah, ini Marxis banget ini. Kelas proletar, dan mereka ini nggak mendapat ruang suara dalam politik kebudayaan. Nah, ini Pak titik tolak berpikirnya Gramsci yang akhirnya menjadi kritik atas konsep subaltern. Nyatanya Pak ya, penindasan itu kan sebenarnya nggak terbatas soal miskin kaya, soal kelas atas atau kelas bawah. Kita bisa miskin tidak tertindas, pun juga kita bisa kaya tanpa menindas. Nah, karena pemikirannya Gramsci ini tuh sangat marxisentris yang materialistik banget, titik tolak analisisnya, akhirnya pemikiran ini itu kemudian diperluas oleh Gayatri Spivak. Nah, dia ini menyoroti bahwa kenyataan suara subaltern sering hilang itu bukan karena mereka itu nggak bisa berbicara, tapi karena mereka suaranya itu selalu disaring, diterjemahkan ulang atau dipelintir oleh pihak lain, dan dalam konteks ini dijajah oleh bangsa lain. Oke, sebelum kita jelaskan Spivak lebih lanjut, teman-teman perlu tahu kalau ada satu aliran yang namanya aliran postkolonial. Ini sering sih kata postkolonial ini diomongin sama Bagus Mulyadi. Nah, aliran postkolonial ini itu adalah aliran studi yang berusaha untuk mendekolonialisasi sebuah objek pengetahuan. Maksudnya itu gini, dulu kan Indonesia itu dijajah lama sama Eropa. Akhirnya karena kita terjajah sudah selalu lama, kita percaya bahwa Eropa ini adalah negara yang maju. Kita percaya bahwa Eropa itu adalah titik kemajuan, dan kita percaya juga bahwa Eropa itu adalah puncak peradaban. Dan karena kita percaya, maka kita pun mengiyakan semua hal yang dikatakan Eropa tentang kita, meskipun itu merendahkan dan jauh dari kata akurat. Contohnya itu ketika kita percaya bahwa masyarakat Jawa itu tipenya ada 3. Santri, priai, abangan. Itu yang nulis Clifford Geertz. Dan wow, gak akurat sama sekali. Atau ketika kita percaya kalau tiap orang Sumatera itu pelihara macan, kayak katanya Suma Oriental. Gak akurat sama sekali. Mana ada orang pelihara macan di Sumatera. Di zaman segitu ya dimakan lah. Nah, postkolonialisme itu berusaha untuk menghantam kuasa pengetahuan kolonial melalui studi-studinya yang tidak mengobjektifikasi mereka yang terjajah. Dan Gayatri Spivak ini adalah salah satu dari sekian banyak ilmuwan postkolonial. Spivak yang memang terinspirasi dari Gramsci ini akhirnya membawa termasuk subaltern itu ke wilayah analisis yang lebih luas, nggak terbatas pada ruang lingkup ekonomik saja atau lingkup politik. Berangkat dari Gramsci, Spivak ini memang melihat satu masalah besar dalam definisi subalternnya Gramsci. Definisinya itu memang kesempitan, terlalu nggak relevan, dan di Gramsci subaltern itu terlalu jelas kelasnya. Kelas-kelas yang kalah dalam struktur kapitalisme itu selalu subaltern, entah itu petani, buruh, kelompok yang hidupnya diatur tapi nggak pernah diajak mikir bareng, itulah. Tapi menurut Spivak, berhenti di situ itu kurang. Soalnya petani pun juga punya suara hari ini. Buruh sudah berserikat dan orang miskin pun bisa mencak-mencak sepuas hati lewat demokrasi. Spivak pun akhirnya berpikir bahwa sebenarnya ketertindasan itu nggak cuma muncul dari miskin kaya, tapi lebih soal representasi. Orang itu boleh miskin, tapi ketika suaranya didengarkan pemerintah, maka bisa nggak dia itu dikatakan sebagai orang tertindas? Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, itu loh bola argumennya. Jadi gini ya teman-teman ya, perlu kita tahu kalau Spivak itu hidup di konteks masyarakat bekas jajahan. Dia ini orang India yang kesenjangan sosialnya itu tinggi banget dan gak terbatas di kesenjangan ekonomi aja. Misalnya orang kulit putih lebih dihargai daripada orang kulit coklat. Segregasi ras masih kuat dan sistem kasta itu juga masih dominan dan semuanya gak berkaitan dengan ekonomi. Akhirnya yang dia lihat itu bukan cuma kaya miskin, tapi juga relasi kolonial kayak ras, gender, dan nah ini yang penting ini ya, ketertindasan yang dibentuk oleh episteme atau pengetahuan. Dari titik tolak berpikir itu, Spivak melebarkan definisi subaltern. Jadi subaltern sekarang itu adalah mereka yang secara struktural itu nggak punya akses untuk merepresentasikan dirinya sendiri dalam sistem kekuasaan dan sistem pengetahuan yang dominan. Dan ini poin pentingnya Spivak ya, nggak semua orang miskin, nggak semua orang sengsara itu adalah subaltern. Kalau seseorang itu masih punya akses ke pendidikan, ke media, hukum, atau institusi politik, meskipun hidupnya mereka ini susah ya, dia itu belum tentu jadi subaltern.
dia masih bisa masuk ke ruang representasi, masih bisa ngomong walaupun sering diabaikan. Subaltern itu levelnya itu jauh lebih parah. Mereka bahkan itu nggak punya posisi untuk masuk ke ruang itu sama sekali. Jadi kalau kita ibaratkan soal debat, subaltern ini bukan orang yang kalahan debat, yang nggak punya argumen, bukan. Tapi subaltern ini adalah orang yang mic aja mereka itu nggak dikasih. Ngomong itu disela terus, dan bahkan yang debat pun itu males karena subaltern udah dianggap tolol sejak awal. Buat apa debat sama orang tolol? Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh Spiva itu membuat perbedaan signifikan antara ditindas dan dibuat tidak terdengar. Subaltern itu jadi nggak cuma diajar oleh negara atau diajar oleh kapitalisme, tapi juga dihajar juga oleh seluruh sistem representasi. Mereka ini tuh dieksklusikan dari hukum, dieksklusikan dari sejarah, dieksklusikan juga dari ilmu pengetahuan sampai bahasa yang bahkan sempat digunakan untuk membela mereka sendiri. Contoh yang sering dipakai Spiva adalah perempuan di masyarakat kolonial. Perempuan bagi Spiva ini tuh tertindas 3 lapis. Mereka ini ditindas kolonialisme, ditindas patriarki lokal, dan juga ditindas oleh elit terdidik. Entah itu penjajah atau elit nasional yang sibuk ngomong atas nama para perempuan. Nah, dari situ Spiva itu sampai kepada satu kesimpulan ya. Kesimpulannya itu sebenarnya masalahnya itu bukan subaltern itu nggak bisa ngomong. Tapi masalahnya adalah di kondisi struktural yang tidak memungkinkan suara subaltern itu diakui sebagai satu suara yang sah. Jadi kayak subaltern ini tuh ketika mereka itu bicara sendiri, mereka itu dibilang emosional. Mereka dibilang gak rasional, dibilang gak ilmiah, dibilang gak paham konteks, kayak gitulah. Tapi begitu suara itu diterjemahkan oleh intelektual, seperti halnya yang kita rasakan sekarang, kebanyakan suara itu sudah bukan milik mereka lagi. Contohnya itu di Indo itu kayak gini, misal ada konflik lahan, masyarakat lokal ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti retorika, pun juga nggak ngerti tata cara advokasi lahan. Lalu datanglah LSM buat membantu. Dan di titik ini, masyarakat itu sebenarnya sudah kehilangan suara. LSM itu mengambil peran mereka, terlepas niatnya baik atau sekedar botreks, tetap mereka kehilangan suara itu. Nggak ada urusan. Itu sudah bukan suara masyarakat lagi, tapi suara LSM yang mengatasnamakan masyarakat. Makanya ya, bagi Spiva, subaltern itu tertindas oleh banyak hal sekaligus, oleh struktur ekonomi dan politik, oleh warisan kolonial, oleh patriarki, dan yang paling menjengkelkan, subaltern ini tuh tertindas oleh rezim pengetahuan yang menentukan siapa yang layak bicara dan siapa yang diwakilin aja itu cukup. Jadi subaltern versi Spiva itu bukan cuma orang yang hidupnya itu susah, tapi orang yang kehilangan akses untuk mendefinisikan hidupnya dan dirinya sendiri. Bahkan di dalam wacana yang katanya membela mereka, mereka pun gak punya suara. Mereka muncul di laporan, di riset, di teori, dan pidato, tapi sebagai sesuatu yang selalu dibicarakan, bukan sebagai yang berbicara. Dan itulah konsep subaltern, teman-teman. Terima kasih telah menyimak, saya LVW, sampai jumpa di konten berikutnya.